Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Anggi Permana. Dan saya di sini akan mempresentasikan apa itu interpersonal. Dan di sini saya bertujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Professional Development yang diampu oleh Bapak Mahasiswa Wijaya. Lanjut aja. Nah, apa sih interpersonal itu? Nah, interpersonal adalah suatu kemampuan atau skill yang berguna untuk berkomunikasi, berinteraksi, membangun dan menjaga hubungan dengan orang lain dalam berbagai keadaan dan situasi. Karena dibutuhkan dalam berbagai keadaan dan situasi, memiliki kemampuan interpersonal tentulah sangat penting. Jadi interpersonal itu sangat penting dalam kehidupan kita. Apalagi dalam dunia kerja, keterampilan ini membuat kita mampu bekerja sama dengan orang lain, entah itu rekan kerja kita, klien, atau atasan kita sendiri, gitu kan. Selanjutnya, ada cara tumbuh atau cara menumbuhkan atau asal muasal interpersonal itu datang. Nah, jadi kayak semisal di saat kita sering menjalin komunikasi yang baik dengan orang-orang di sekitar kita, maka secara tidak langsung kita sudah menumbuhkan apa interpersonal skill itu sendiri. Semisalnya kita ambil contoh kecil ya, kayak eh, misal ke tetangga kita sendiri deh. Kayak misal kalian ini dengan tetangga kalian saling menyapa, senyum satu sama lain, tidak ada itu permasalahan gitu kan, menjalin komunikasi yang baik. Di situ udah secara gak langsung kalian udah menumbuhkan apa itu interpersonal skill. Selanjutnya, nah, cara pengelolaan. Yang pertama itu ada senyum. Senyuman yang tulus dari hati akan memunculkan energi positif. Jika kalian berkomunikasi, tentu harus diawali dengan senyuman. Karena apa? Senyuman itu memunculkan energi yang positif. Jadi, lawan bicara kalian ini akan terasa nyaman sebelum akan menjalin komunikasi itu sendiri. Yang kedua itu ada berhiburan. Nah, menjadi humoris akan membuat lawan bicara menjadi nyaman dan tidak bosan. Maksudnya, di selang-selang komunikasi kalian atau obrolan-obrolan kalian, kalian harus bisa uh, beri satu dua kata lawakan kalian agar lawan bicara kalian ini nggak bosen gitu, jadi nggak garing gitu kan. Jadi komunikasi jalan nggak serius-serius amat gitu kan, tapi dengan tujuan yang pasti. Nah, yang ketiga ada apresiasi. Dengan memberi pujian dan kritik yang halus tanpa membuat orang menjadi tersinggung. Nah, jika rekan-rekan kalian sedang menjalin komunikasi dengan kalian, berilah pujian dan kritik yang halus. Maksudnya jangan kalian kritik dengan seperti jangan sampai kalian mengkritik rekan kalian itu dengan kata yang sampai menjatuhkan rekan kalian itu sendiri gitu. Nah, selanjutnya yang keempat ada komunikasi. Nah, perhatikan apa yang akan kita katakan dan bagaimana cara menyampaikannya. Nah, perhatiin nih apa yang akan kita katakan. Nah, maksudnya sebelum kalian akan melakukan komunikasi, kalian nih eh, harus tahu gitu apa yang akan kalian katakan, apa yang akan kalian obrolin gitu. Kalian harus tahu gitu.
Jangan sampai kalian ini jatuh putus di tengah-tengah obrolan, misal pas lagi ngobrol bla 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 bla, nah sampai di tengah-tengah kalian ini putus obrolan gitu. Jadi nggak manjang gitu obrolannya. Dan bagaimana cara menyampaikannya? Nah, maksudnya kalian harus tahu kayak seperti memakai intonasi nada gitu, untuk menyampaikan perkataan yang akan disampaikan di saat komunikasi itu sendiri gitu ya. Selanjutnya ada mengatasi konflik, menghindari suatu konflik. Tapi jika sudah terjadi, bantulah dengan diskusi yang bijak. Nah, di sini ya, jangan sampai kalian ini menimbulkan suatu konflik, atau jangan sampai rekan kerja kalian itu menimbulkan suatu konflik. Jadi kita harus tahu kayak misal ini konflik ini terjadi jika kalian ini tanpa senyum, garing, kritik kalian terlalu menjerumus lawan bicara kalian gitu kan, komunikasi kalian ini kurang gitu. Jadi konflik ini akan datang. Nah, ini harus kalian hindari nih yang kayak gini. Nah, tapi jika sudah terjadi, bantulah nih, bantulah dengan diskusi yang bijak. Kalian ini harus diskusi dengan rekan kalian dengan bijak. Misal jika kalian ada kesalahan, minta maaflah dengan baik yang benar. Selanjutnya ada jadi pendengar. Selalu dengarkan pendapat orang lain dan pelajarilah semua yang terkandung dalam pendapat tersebut. Nah, maksudnya di saat rekan kalian memberikan pendapat, misal di suatu masalah di suatu pekerjaan di tempat kalian, dengerin nih pendapat rekan kalian nih, pendapat rekan kalian ini dengerin. Nah, pelajarilah apa inti permasalahan yang ada gitu. Nah, jika misal rekan kalian ini misal ada tiga orang, pendapat orang-orang ini kan pasti berbeda nih. Kalian harus pelajari itu, belajar dari setiap pendapat orangnya masing-masing, belajar itu, dan kalian harus bisa ambil intisarinya permasalahan dari mereka, pendapat-pendapat dari mereka gitu. Nah, di situ pasti lawan bicara kalian juga akan nyaman dengan kalian. Jangan sampai di saat rekan-rekan kalian sedang membicarakan pendapatnya atau apa, kalian malah cuek-cuek saja, itu kayak seperti kalian malah ngobrol dengan orang lain gitu, malah mainan gadget gitu kan, mainan kertas, bikin origami gitu. Enggak, jangan sampai. Nah, selanjutnya itu ada empati. Orang yang memiliki empati tinggi tidak akan memikirkan kepentingan pribadi gitu. Di saat kalian berdiskusi atau di saat kalian berkomunikasi dengan rekan kalian, jangan sampai kalian mementingkan kepentingan pribadi sendiri. Seperti jika kalian ingin mengemukakan pendapat, sebelumnya memang pendapat orang itu berbeda-beda, tapi jangan sampai isi pendapat kalian itu mengandung kepentingan pribadi kalian itu sendiri, begitu. Selanjutnya ada contoh atau kasus interpersonal. Nah, misalnya di tempat kerja atau perusahaan, di saat ada suatu permasalahan, kita harus membantu menyelesaikannya dengan menggunakan interpersonal skill yang kita miliki. Seperti contohnya, kita harus berkomunikasi terlebih dahulu agar mengetahui apa inti permasalahannya. Jadi kayak sebelum kita diskusi, sebelum kita berkomunikasi dengan rekan-rekan kita, kita harus tahu apa inti permasalahan yang akan kita obrolkan gitu. Jadi kita harus membawa data gitu. Data apa saja yang ada, permasalahan yang ada. Jangan sampai kita tidak membawa data sama sekali. Jatuhnya Anda di situ akan eh, rekan-rekan kalian akan merasa bosan dengan Anda.
dengan kalian gitu, maksudnya kayak seperti pas diskusi, eh, kalian tidak membawa data satupun, rekan-rekan kalian pun akan tidak nyaman gitu, di saat ngobrol dengan kalian. Ih, apa sih, dia ini kayak tidak, kayak nggak ada pendapat sama sekali gitu, dan sampai kalian ini tidak membawa data sama sekali. Nah, yang kedua, dengarkan baik-baik apa inti permasalahannya dan kumpulkan setiap pendapat orang-orang. Seperti yang tadi ya, yang di cara pengelolaan. Nah, jadi setiap diskusi itu pasti banyak sekali pendapat-pendapat orang ya, pasti berbeda-beda gitu. Dengarkan baik-baik itu, jangan sampai kalian memikirkan diri sendiri, jangan sampai kalian cuek-cuek aja gitu, malah mainan gadget atau apalah gitu, malah gambar-gambar apa ke Doraemon gitu. Jangan sampai gitu. Jangan sampai seperti itu. Nah, jadi terus kumpulkan setiap pendapat-pendapat orang. Jadi pendapat-pendapat orang itu kumpulin, ambil intisarinya, dan kemukakanlah pendapat kalian, dan permasalahan pun akan terpecahkan gitu. Nah, yang selanjutnya, jangan sampai kita menyampaikan pendapat yang hanya memberikan pribadi sendiri. Nah, di saat eh, pendapat-pendapat orang sudah diceritakan oleh masing-masingnya, di saat giliran Anda gitu untuk menyampaikan pendapat Anda gitu. Nah, jangan sampai isi dari pendapat kalian Anda itu isinya mementingkan pribadi sendiri gitu kan. Jangan, itu jangan. Nah, yang terakhir, kita harus bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan diskusi yang baik dan bijak. Nah, di sini di segala hal permasalahan itu kita harus menyelesaikannya dengan diskusi yang baik dan bijak. Maksudnya, jangan sampai kita lari dengan permasalahan-permasalahan yang ada, dan jangan sampai kita, jika rekan kerja kita, atasan kerja kita, sampai bawahan-bawahan kerja kita itu ada permasalahan, jangan sampai kita tinggalkan. Kita harus tahu, kita harus memberi pendapat, kita harus memberi hiburan kepada dia, jangan lupa senyuman, dan jangan sampai kita tidak berkomunikasi dengan mereka, jangan sampai. Dan karena jika itu terjadi, permasalahan pun juga akan terjadi. Nah, mungkin sekian. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam perkataan dan penulisan. Mohon maaf sekali, dan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.